Itu udah ngerekam Pak. Udah. Halo. Jadi kalau ini video terakhir saya mohon maaf ya. Soalnya sebenarnya ya khawatir juga nih saya masih CPNS. Kurang ini kurang kiri. Kurang ke kiri? Ini kurang ke mana? Ke saya enggak. Iya. Udah cukup ini? Potong dikit sih. Iya. Maju mundur dikit ya. Udah segini dah. Udah 30 detik aja. Baik. Assalamualaikum. Terus sama Ustaz. Pak Rizky. Wahyu. Ya, baru kenal kita ya? Enggak sih. Enggak boleh bohong, Pak. Kita udah kenal dari bulan Juni ya. Juni, Bapak di sini Juni. Juni 2002. 2025. Berarti udah 6 bulan lah hampir ya. Ya, sekitar itu. Rasanya kok kayak 180 hari ya. Lebih sih kayaknya. Kurang ya. Karena saya Juni nggak dari awal nih, November itu udah berakhir. Ngomongin apa kita? Besok kan hari guru ya? Katanya hari guru. Nah, kita mau bahas atau diskusi dikit aja tentang keguruan dan problematikanya. Problematika. Ya, kalau bilang problem guru ya banyak ya. Banyak ya. Tapi kita batasin aja lah, nggak usah terlalu banyak. Menurut Pak Wahyu sendiri apa sih salah satu masalah ketika seseorang seperti kita ini memutuskan untuk jadi seorang guru? Masalahnya buat saya apa buat guru apa Buat siswa nih? semuanya. Buat kita sebagai guru lah, kan kita guru. Kalau buat kita sebagai guru masalahnya ya dari awal udah jelas lah ya, semua orang tahu bahwasanya kalau jadi guru itu ya harus bisa menerima apa ya, gimana ngomongnya ya, Aduh, udahlah, ya, pendapatannya kurang gitu ya harus bisa menerima itu masalah utama yang jelas akan pribadi guru tentunya. Tapi kalau masalah di yang lain kayak di siswa mungkin sekarang menerima kompetensi guru yang kurang gitu. Iya, itu masalah juga. Berarti sebenarnya kenapa gaji guru itu kurang ada hubungannya nggak sama kompetensi? Jadi apa yang karena kita di Indonesia udah biasa gitu. Ya kalau jadi guru ya siap-siap aja kita menerima gaji yang seadanya yang di bawah UMR, terutama untuk guru yang baru mulai karir ya, entah itu di swasta atau sebagai honorer, pasti mulai dari bawah. Jadi itu kayak lingkaran setan sih sebenarnya. Gimana? Jadi kenapa guru berani menggaji rendah? Kenapa banyak sekolah itu berani menggaji guru rendah kan? Jadi antaranya karena kompetensi guru juga nggak terlalu bagus gitu. Banyak yang jadi guru itu opsi terakhir gitu. Karena nggak bisa jadi apa-apa. Karena nggak bisa jadi apa-apa ya udahlah jadi guru daripada nggak kerja kan. Enggak ikut. Tapi banyak yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Nah terus dari gaji rendah ini ya terciptalah kompetensi yang jelek juga gitu. Kurang bagus. Gitu. Dari kompetensi kurang bagus. Ya orang gajinya kecil lagi. Itu berarti permasalahannya itu sebenarnya di apa? Kalau kayak gitu. Lingkaran setan, artinya gini. Ketika kita memilih jadi guru atau seseorang memilih jadi guru dibayar rendah karena dianggap bahwa guru itu masih kurang kompetensinya. Ya enggak? Ketika mau dibayar tinggi, itu kompetensi masih kurang, masih dibayar tinggi gitu kan. Putar-putar gitu terus. Bisa jadi betul. Kira-kira apa ya? Penyebabnya. Tapi ada masalah lain juga. Apa? Kemampuan dari lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan juga nggak mampu buat bayar guru. Banyak sekolah-sekolah swasta nih, ketika dia mau bayar gaji gurunya gede, ya operasionalnya tegak. Tapi kalau misalnya di gajinya kecil, baru operasionalnya lancar. Terutama buat nggak jadi. Bahaya ya. Adalah sesuatu ya. Oke. Ini berbahaya, cukup berbahaya. Ini pendapat saya sendiri aja. Kenapa guru itu bisa digaji rendah di Indonesia terutama ya? Tadi sumber utamanya benar kompetensi, bisa jadi itu salah satunya ya. Nah, banyaklah faktor-faktor lainnya. Kalau saya bilang salah satunya adalah kelebihan supply guru. Jadi banyak banget lulusan pendidikan di Indonesia yang setiap orang itu bisa jadi guru, termasuk dia non pendidikan. Saya non pendidikan soalnya. Bapak pendidikan juga. Pendidikan kan? Nah saya non pendidikan. Satu angkatan saya dulu CPNS rata-rata non pendidikan. Beberapa orang doang yang pendidikan. Terus kenapa bapak jadi guru?
Karena saya udah terlanjur terjun jadi guru kan. Kenapa di awal terjun jadi guru? Karena bilang terakhir. Iya, Gak juga sih. Saya jadi guru karena emang dari dulu pas kuliah saya suka ngajar memang. Ya udah habis lulus kuliah, coba aja ngajar iseng-iseng daftar di SMK itu SMA swasta. Keterima. Ya udah lanjut sampai sekarang. Udah nikah tuh? Belum tidak. Nah, kita akan kedatangan tamu habis ini. Nah, beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sepatu di mana sih? Ntar kita ambil kursi dulu. Udah mulai. Ini bahasan kita agak berbahaya loh Pak. Maaf nih, nggak apa-apa sih. Tentang guru, besok ada hari guru. Tadi kita sampai mana? Sampai kenapa Kenapa jadi guru? Kenapa saya jadi guru tadi? Salah satunya karena dulu saya pernah, saya suka banget ngajar. Jadi kebetulan habis lulus. Harusnya saya bukan jadi guru ya, saya lulusan IPB. Jurusannya fisika murni, mungkin saya jadi peneliti. Tapi karena lowongan peneliti jumlahnya sangat-sangat sedikit, akhirnya saya memutuskan untuk jadi guru. Jadi Ya, tersesat di jalan yang benar. tersesat di jalan yang benar. Ya sampai saat ini saya masih pikir saya benar sih. Gak tahu nanti. Nggak tahu apakah ini akan ketangkep jalan yang benar sampai nanti atau nanti akan ada penyesalan. Saya rasa sih gak ada Pak. Gak ada sekarang, mungkin nanti. Ini gimana siapa maksudnya? Tidak ada pas Pak. Oh, cuma obrolan aja. Obrolan doang. Kalau saya boleh ngomong nggak tentang kenapa jadi guru karena saya senang ketemu yang orang, senang juga. Saya dari SMA pernah juga. Jadi pedagang juga ketemu banyak orang. Iya sih. Kalau lebih kesenang kali ya. Salah saja. Jadi ya udah ambil pendidikan. Tambah orang tua udah satu kemarin. Beragama pertama ya di rumah. Ya, tadi kita juga bahas soal kenapa gaji guru di Indonesia tuh bisa rendah. Kalau dari Pak Wahyu tadi salah satunya karena kompetensi. Ya, karena emang kompetensi. Menurut beliau tadi, Di antaranya Di bukan antaranya alasan itu aja. utama ya, bukan alasan meskipun utama. nggak semuanya ya, Nggak semua semuanya. guru itu nggak inkompeten. Ada juga yang kompeten, saya yakin banyak juga. Cuma mungkin salah satu faktornya itu. Jadi saking mudahnya jadi guru dari jurusan apapun, termasuk saya tadi mungkin saya juga orang yang sesat ya. Jadi ya suplai guru tuh banyak kan di Indonesia. Kemarin aja saya cek aja ini jumlah mahasiswa keguruan. Nggak tahu nih datanya tahun berapa di sini nggak dikasih. Ada paling banyak itu jumlah mahasiswa keguruan. Ada sekitar 12 juta. Yang siap. Yang mereka itu setelah lulus pasti pilihan utamanya meskipun nggak semua, tapi itu jadi guru. Termasuk juga ada juga orang-orang pendidikan yang ingin jadi guru juga setelah lulus. Bisa jadi dengan banyak alasan. Kayak tadi saya bisa ya udah nggak ada kerjaan lain, ngajar aja. Atau yang kedua juga Pak, dari komunitas juga termasuk kenapa ada kecil karena mungkin belum dipandang profesi yang luar biasa. Tapi kalau pandangan saya sendiri dari pemerintah udah kasih kita apresiasi. Betul. Jadi kebijakan apa terus kebijakannya adanya apa PPG sertifikasi di tahun 2000 berapa? Kenapa ya kecil? Karena kita banyak di antara ini. Supply-nya banyak. Jepang Yang jadi guru juga banyak. Yang jadi guru banyak. Ya. Bahkan kalau kita lihat data ASN itu, mayoritas ASN adalah guru. sampai dibilang sama si kemarin bukan. Pak ini saya potong ya. Tit. Atau kita ulang sampai di Host ya itu. Itu Potongan itu. AI. Jadi nggak benar kita itu kalau dibilang beban ya memang beban sebenarnya. ada jumlah Karena kan kita dibayar dari APBN. jumlah tadi Kita mau beban negara. Beban negara benar. cara Ya jumlahnya banyak. Sama satu lagi seleksinya mungkin tidak seperti seleksi Minimal aja ya. di negara lain. Ya kenapa guru-guru di negara lain kompeten ya mereka pasti seleksinya juga lebih ketat. Kalau di kita bahkan orang sebelum S1 udah bisa jadi guru. Iya, saya itu. Makanya banyak masyarakat menilai jadi guru mah gampang. Nah, karena masyarakat menilai jadi guru mah gampang, ya kita dihargainya gampang. bahkan kalau di kampung kalau pegang mic itu guru Gitu. iya pegang mic atau di depan itu guru ustadz guru ya ustazah guru. Jadi ini kita bahas guru yang resmi diakui di sekolah lah. Iya, kita kan bisa terdata di Dapodik atau di sifat. Kalau saya lebih gini Pak, di momen ini kan biasanya saya berharap apa ya ada hal atau ruang untuk lebih memperhatikan mental guru Pak.
karena kita kan dulu banyak tuntutan tuh tentang administrasi, tentang menghadapi anak yang luar biasa. Gimana kalau apa namanya dibuat untuk lebih memberikan bagaimana mental guru, gurunya seperti kayak pelatihan atau apa yang memang supaya apa ya merefresh kembali pikiran. Tapi kalau Jadi kita bebannya luar biasa guru itu Pak, luar biasa. kalau kita lihat pelatihan-pelatihan itu seringnya kejadian cuma ya Iya makanya yang Lintas benar-benar ya. lebih kena gitu. Kebanyakan pelatihan gitu, padahal ya emang tujuannya untuk meningkatin kompetensi, tapi ujung-ujungnya yang diberikan di pelatihan itu kadang tidak sesuai dengan kebutuhan. kadang cuma Kalau berdua. bagi juga Bapak, berat. administrasi masih memberatkan nggak? Administrasi itu bagi saya wajib memang. Guru itu Ya, tapi harus memberatkan. administrasi. Memberatkan. Berat relatif sih, karena saya udah punya soft copy-nya dari tahun lalu tinggal ya. Jadi nggak terlalu berat sebenarnya. Kayaknya itu jadi rahasia umum dah. Iya. Jadi kalau administratif bagi saya itu hanya sebagai syarat apa ya? Syarat perlu aja lah. Syarat perlu itu artinya yang penting ada. Mau dibikin bagus ya silakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalaupun enggak dibikin biasa aja gitu. Sesuai dengan template yang ada ya udah. Bisa. Tapi gimana yang paling penting bagi saya itu gimana kita di kelas. Betul. Gimana performa kita di kelas, terus kompetensi kita di kelas, gimana interaksi kita sama siswa, ngasih bimbingan ke siswa, ngasih pembelajaran itu yang penting. Bagi saya itu. Ya mungkin Saya bagi tadi Anda bahas beda. tentang mental Pak. Jadi saya sering banget Pak kalau ke anak itu Pak, jadi langsung pusing banget saya Pak. Sholat ini. Saya waktu di MAN kalau anak-anak kayak sholat Jumat, sholat tua itu sampai ke pakai apa? Pakai Oh, tahu gitu. Atau pakai toa gitu ke sambil naruh ini. Kayak pas waktu beneran Pak. Hampir tiap hari. Bahkan pernah sweeping ke belakang warung juga yang itu kalau kita kan saya masih muda ya tadi ya kebawa emosi. Kemarin waktu Jumatan ngobrolnya itu sempat gitu sih nahan keluar. Kayak nahan marah keluar. Jadi gimana Bu? Penyesalannya udah ada Bu? Belum sih, menurut saya bisa dibuat program atau apa gitu untuk kesehatan mental. Minimal saya sangat ini Pak, saya masih ngambil apa ya kata-kata dari teman saya itu Haji Ibrahim dia bilang ini aja Pak, kalau anaknya jangan terlalu pakai rasa. Jadi darah tinggi lama-lama langsung jadi jangan terlalu. Itu maksudnya gini nggak sih Pak? Kalau ngajar tuh masalahnya. Bukan Gitu, masalah kan? ngajar, ini lebih ke apa sih? Bukan ngajar, bukan Iya, ngajar. iya, maksudnya jadi Kalau guru. lihat kenakalan anak atau lihat ada masalah atau lihat tuntutan, itu ada pekerjaan kayak buat administrasi, dan seterusnya ada upload, ada apa, ini soal, segala macam. Tapi di lapangan kan cuma ngajar, tapi kan ada kayak tahu dimana kan yang memang di luar job desk kita Pak. Kayak tiba-tiba jadi mentor dadakan, gitu kan, jadi konseling dadakan, bahkan jadi lah banyak hal yang dadakan yang memang jadi lo lapangan yang ada. Jadi dari Luar obrolan biasa ini tuh. kita tahu ya bahwa kerjaan guru itu bukan cuma ngajar, administrasi juga iya, Nah, itu yang saya penilaian maksud. juga iya. Jadi kadang kalau Kadang kita ya, dapat ya. tugas tambahan juga. Nah, jadi ada Terus yang program. kadang kita dapat problematika dari siswa kayak tadi. Kalau saya sih gini Pak, mengenai kedisiplinan tadi ya, Iya. ngebahasnya. Kedisiplinan itu ya kayak kemarin banyak kasus kayak misalnya ada guru nampar siswa gitu kan. Bukan saya kan? Bukan Bapak. Bukan. Enggak di sekolah ini juga. Oh, gitu. Di sebuah sekolah Boleh sebut nama nggak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak ada. Bukan nggak bisa, nggak ada di sini. Oh, nggak di sini. Oke. Kalau menurut Bapak sendiri kayak gimana tuh? Kenapa? Misalnya ada guru emosi, akhirnya ujung-ujungnya karena nggak bisa menjalin emosi. Iya, iya. Ya nama wajar lah namanya manusia, kadang dia berpikir ke atas atau apa. Itu nggak dibenarkan Pak. Nah, nggak dibenarkan. Tapi kalau itu kan bukan untuk menyakiti, tapi memang apa kenapa di sana. Iya. Jadi bisa dipisahkan tuh mana apa sih yang memang refleks atau direncanakan. Dipisah dulu, jangan langsung di blend dulu nampar ya, jangan langsung digabung gitu. Jadi bisa memilah mana apa sih masalah yang ada. Tetap ketika kita nanganin siswa yang bermasalah, memang harusnya ada tahapan-tahapannya. Kalau Saya nambah nggak pernah sih, paling cuma kayak gini. Oh, Karena dia pas saya razia Pak, coba untuk kabur Pak, Oh, kabur udah iya. dipanggil nama tetap kabur, kita kejar dapat, ya kan saya berusaha untuk ya supaya dia kabur gitu. iya jadi agak sedikit diem gitu, akhirnya dia Tapi kalau ada kamera bahaya juga sih. Ini ada kamera Pak. Dia malah mau. tapi kan pada akhirnya malah mengakui. pada akhirnya Pak kita kan ambil oh iya gitu, ini lo yang salah ini mau ini. Dengan penanganan. Dan kalau Masalah itu berlangsung lama Pak, maksudnya kan mental kita nggak ganggu Pak. Kayak kemarin Pak, ada anak yang masalah tanda kutip ya, sehingga ada 2 orang yang dipertemukan, wali murid yang dipertemukan. Kita kan jadi penengah mediator. Maksudnya walaupun tetap ada kayak apa sih beban atau tuntutan menghadapi ini, kalau nggak selesai nanti orang tuanya ini lapor atau turun. Nah, kita harus biarkan masalahnya, kita kan beban juga gimana caranya masalah tuntas di sini kan kita beban juga.
secara mental, oh iya ini berat juga tugas gitu. Tapi ada tugas yang lainnya, ada siswa, wah luar biasa. Makanya saya berharap kayak ada program tentang kesehatan mental gitu. Saya rasa sih satu program yang paling bagus buat kesehatan mental adalah Zikir bersama. bukan Pak, Apa tuh? nambah gaji. Oh iya, sejahtera ya. Pas ingat nominal, Kalau bisa guru di Indonesia itu sejahtera. Bisa jadi, mungkin kita ngerasa mental kita terganggu karena ngerasa ini tuh nggak sesuai sama kerjaan kita. betul, karena di lapangan tuh benar luar biasa. Iya. Anda office boy bukan, saya guru karena memang sambil bersih-bersih. Anda apa perawat bukan, saya guru karena memang yang sakit kan kenapa nih Pak? Kita kasih ART, dan seterusnya, memang tugasnya ya luar biasa. Karena kita punya anak 20, ngurusin 2,5 ini ya, wah nahannya. Ini anak 32 satu kelas atau bahkan ratusan satu madrasah. Tapi kemudian kalau misalnya memang nih gaji kita naik gitu ya. Ini pas gaji nih. Iya, Pasti tadi, gaji dari tadi sana. solusinya kan diantaranya itu kan untuk Pemisahan, pemisahan. menaikkan apa Oke. memperbaiki mental guru. Iya, yang Misalnya- dengan tuntutan yang ada ya. Sebenarnya kan perbaikan mental guru itu kan tujuannya juga pada akhirnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Iya, gitu. betul, betul. Pada akhirnya. Nah, tadi diantara solusi kata beliau gaji kita naik gitu. Oke, kita bahas gaji. Amin sih, amin. Tapi nggak mau. Masalahnya ketika gaji naik, apakah benar itu akan Sejalan. meningkatkan performa Ya. guru, memperbaiki? Setidaknya bikin bahagia Pak. Tapi tujuan akhirnya tercapai tidak? Gitu. Kalau itu kan harus diuji dulu Pak. Apa emang udah teruji sebenarnya? Kalau saya pernah lihat, saya pernah dengar sih, kita kan ada program salah satunya dari pemerintah yang ngasih sertifikasi Pak. Sertifikasi pendidik itu dari tahun 2000, aturannya 2005. PSB itu tentang masalah itu. 2005 aturannya, 2007 kalau nggak salah diterapkan. Tapi ketika kita dikasih insentif lebih, dampaknya bagi dunia pendidikan kayaknya belum begitu terasa. Belum setuju sih. Berarti ya itu bisa jadi salah satu solusi. Tapi belum itu juga kualitas pendidikan kita sejalan dengan besar gaji tadi. ngasih tambahan gaji atau insentif atau apapun itu linear dengan pertumbuhan kualitas pendidikan. Iya nggak? Betul, setuju. Ya, tapi bisa jadi gini nggak sih? Jadi ketika pemerintah menaikkan gaji guru ini waktu itu ya, tahun 2005, itu kan guru-guru emang udah ada tuh. Istilahnya, ini pohon-pohon sudah tumbuh guru kalau kita anggap guru ini pohon. Gitu. Jadi ketika suatu bibit pohon itu emang udah dalam tanda kutip kurang baik, mau disiram pakai apapun ya, pohon pisang akan tumbuh buah pisang. Ya, gitu. Itu nggak sih? Bisa jadi. Maksudnya Maksudnya saya nggak kita nggak bisa bilang itu nggak sejalan Nggak pengaruh. atau nggak pengaruh karena memang udah seperti itu gitu Nah, kan. seperti itu. Maksudnya emang SDM-nya nggak sih? Mungkin nggak sih kayak gitu? Mungkin bisa jadi kan kualitas pendidikan itu nggak cuma dari faktor kompetensi guru aja kan, banyak faktor lain. Bisa jadi ketika dikasih insentif kita kompetensi kita naik, tapi input siswanya kualitasnya kurang baik, atau fasilitas sekolahnya kurang baik, atau sistem pendidikannya kurang baik, assessmentnya nggak bagus, sama aja. Jadi sebenarnya kalau mau meningkatkan kualitas pendidikan ya semua aspek itu harus ada peningkatan juga, entah itu dari sistem kurikulumnya, nanti assessmentnya bagaimana, terus kualitas materinya, bahan ajar yang dikasih, kualitas fasilitas di sekolahnya. Iya mau nggak mau itu apa ya? Itu jadi faktor juga. Kalau di Indonesia ada yang namanya pendidikan, kita pendidikan gratis itu masalah 9 tahun ya. 9 tahun. Coba kita bandingin sekolah yang negeri yang gratis dengan sekolah swasta yang fasilitasnya lengkap, yang harganya lebih mahal. Kira-kira bagusan mana outcome-nya? Semestinya bagusan swasta. Tapi bagusan swasta Enggak pasti. Udah pasti. Saya lihat di beberapa sekolah swasta dengan fasilitas yang Wah, wah, tapi ketika ada lomba lawan sekolah negeri dan sekolah negeri yang menang. Karena yang masuk swasta itu bibit dari awalnya, mohon maaf. Karena kita nggak bisa pungkiri bahwa kecerdasan itu ada emang bawaan gitu kan. Ada juga yang mau diperjuangkan gitu. Lingkungan. Tapi nggak tapi menurut saya ada harga atau kualitas. harus Menurut saya Harus. Kemarin saya iseng aja ada teman saya nge-share tentang satu sekolah swasta Suci tau nggak? Sekolah Step up Suci from Indonesia. bukan Mbak, TZU CHI itu kayaknya sekolah swasta yang Buddha ya. Buddha ya. Itu gede banget fasilitasnya. Di situ selain diajarkan pelajaran seperti umumnya, itu diajarkan tata krama juga. Siswa di situ dapat makan gratis dari situ. Mereka harus cuci piring sendiri, taruh sendiri, beresin sendiri.
sekolah sih ada jadwalnya buat mereka apa tuh jualan atau apa bersih. Jadi benar-benar diajarkan, selain diajarkan pengetahuan, diajarkan nilai-nilai kemanusiaan, kemandirian, tanggung jawab. Kenapa? Karena ya salah satunya di situ fasilitasnya lengkap, gurunya kompeten semuanya, terusnya kurikulumnya bagus, Gaji guru inputnya bagus juga, gaji gurunya juga bagus. SPP siswanya aja 10 juta sebulan. Maka menghasilkan Ya, ada kualitas pasti. Kalau di negeri Pak, dengan aturan sudah hampir baku kali ya. Jadi kan kita nggak bisa ubah. Dengan aturan yang agak kaku, kadang-kadang tapi bisa nggak yang tadi masalah Ujar kualitas ya, yang mudah ada ya. ya itu dia. Kan kalau tadi rumusnya ada akhir kualitas, bisa nggak dengan segala yang ada di sini, tapi kita bisa berkualitas. Gitu. Ketika kita nggak bisa ngejar satu faktor, ya kejar faktor yang lain terus itu. Ya fasilitas di negeri so-so lah ya, nggak terlalu parah, nggak terlalu Ya, kok. ya. Ya dengan fasilitas yang ada kita maksimalkan aja. Justru Kalau yang- bicara fasilitas, iya, kalau betul. bicara tadi kegiatan kan ada kayak Oh, itu kegiatan kan bisa kita buat terus kita bisa tiru gitu Bisa, hal-hal bisa. yang baik dengan harapan outputnya pun ya bisa ini agak ini ya, agak berbahaya juga nih saya ngomong. Oke, saya Kalau katakan. kalau berbahaya nanti dikat. Tapi kalau berbahaya dilanjutkan. Masalahnya ketika kita bikin program, ini guru-guru yang memang gajinya udah tetap segitu, ada motivasi nggak untuk menjalankan programnya? Karena ketika kita menjalankan program, mau program jalan mau enggak gaji saya segitu-gitu aja kok. saya boleh Pak nanti dikat aja ya Gitu saya coba. Gitu soalnya Ntar saya bikin full versionnya, tapi saya lock. Saya ada versi ini. nggak ada apresiasi juga kalau kita bikin program yang wah, maksudnya dengan kondisi yang seperti ini aja gaji saya segini nggak ditingkatin lagi. Kita pikir kan kan bicara di sekolah negeri apa swasta? sekolah negeri. Oke, kalau sekolah ini negeri. kalau saya boleh komentar ya lebih ke pada pimpinan pimpinan harus bisa membedakan ya sampai orang yang capek dengan yang nggak capek itu nilainya sama, harus beda. Kalau Yang capek, yang nggak capek, Gini. yang berkarya, yang nggak punya karya, harus beda. jangan sampai sama nilainya di mata pimpinan. Karena kalau itu sama nilainya Juga akan saya berbahaya. juga saya. Akan berbahaya karena buat apa kita capek kalau pada akhirnya nilainya sama. Buat apa kita berkarya kalau pada akhirnya nilainya sama. Jadi nggak ada dorongan secara eksternal kali ya. Karena kan apresiasi kita penting juga. Penting. Penghargaan itu penting Pak. Karena kan buat kita untuk lebih bermaju. di gitu kan. pertama di mana di sekolah negeri itu kan sebagai PNS ada reward and punishment ya. Betul, makanya pimpinan juga. Nah, kita nggak bisa sih, kita bicara di semua tempat. Iya. Kan. Jadi harus ada kearasannya, kearasannya gimana? Kan seni Pak, kan seni memimpin, nggak cuma ngatur duit, tapi ngatur manusia yang ada, gimana mereka berlaku untuk kebaikan. Program udah ada, tinggal penggeraknya, tinggal orangnya, tinggal SDM-nya, tapi satu tujuan kan perlu sendiri. Makanya tadi perlu adanya apresiasi, penghargaan, atau nilai yang berbeda. Iya. Saya sih yakin Pak, walau gaji kita misalnya tetap, tapi kalau kita nilainya beda, kita akan ini Pak. Entah bentuknya apa, kita nggak bicara uang ya, entah kayak Pegawai apresiasi terbaik lah gitu ya. atau apalah. Iya benar. Atau kita yang panjang gitu ya. Atau apalah, kan ini acuannya dari Kalau kalau anak itu lomba tiap Senin misalnya ya, tiap Senin dikasih penghargaan di undang di depan, kan sebenarnya kan itu apresiasi juga. Kalau guru udah berkarya kan Pak, saya udah kemarin waktu buat SKP Pak, ini apa? PKK kemarin itu luar biasa, saya baca Pak daftar guru yang punya karya, saya baca Pak, oh ini buat buku ini, kok saya baru tahu sekarang. Jadi di antara guru kita ada yang punya karya Pak, bahkan mungkin cuma satu, setahun itu sampai 2-3 ada nama dia. Kalau saya baru tahu dari data ini, kenapa nggak di up atau di apa sih, di publish? Padahal itu kan jadi apa sih kebahagiaan dia kan bagi orang yang punya karya. Saya sih yakin kalau itu dimunculkan, kita yang nggak punya karya atau bahkan seninya terpaksa akan berusaha untuk kan fasadil khairat ya dalam kebaikan gitu, yang maksudnya akan ke arah sana. Jadi betul di mana ada prioritas, yang kedua Ada apresiasi. walaupun dari pemuda ada gaji kita itu apresiasi. Tapi saya setuju Pemicu lah. saya dulu di sekolah swasta itu ada apresiasi untuk guru yang nggak mau telat. Selama Nah, sebulan. itu simple Pak. Jadi- Betul itu simple tapi luar biasa ya dampaknya. Padahal telat pun gaji nggak dipotong. Tapi ketika nggak telat Ya. selama sebulan, foto saya akan ada di Instagram sekolah tersebut. Guru Bapak teladan. bahagia nggak? Bahagia. Bahagia padahal nggak ada hadiah Senang nggak? bapak. Itu menunjukkan Nah, Bapak. Jadi salah satunya menunjukkan bahwa Bapak tidak pernah telat dan teman-teman Bapak
Selalu telat. Kan Pak yang paling, kita kan bilang yang paling gitu kan. Yang paling. Yang lain itu maksudnya ya tertib dan bagus sih. Ya, yang paling. Sekali telat. Kalau ada 50 mungkin ini 5 teratas gitu kan. Ini baik semua gitu maksudnya. Jadi kita saya nyampuin aja ya. Iya. Saya sendiri setuju ya untuk meningkatin performa guru ya, salah satunya kasih apresiasi. Kalau di swasta dulu jujur aja setiap kegiatan saya selalu ada apresiasinya dalam bentuk honor. Jadi ada kegiatan apapun harus ada honornya. Memang harus kayak gitu kalau di sana. Oke. Karena guru swasta itu berbasis kinerja sih bayarannya ya. Betul, makin betul. banyak jam makin apa? Banyak gaji aja. Ya. Makin banyak kerjaan makin banyak gaji. Tapi kalau di Iya, setuju. kalau di negeri nggak bisa gitu. Karena kan di negeri itu kita udah di base paket ya. Sebagai PNS, ASMP 3K Ya. itu udah sebulan gaji kita itu untuk kerjaan kita sebulan. Betul. Loh, Dengan kita tugas kerja yang apapun di sedikit. kerja yang ada istanya lah. Tugas yang Mau ada. kita jadi petugas A, B, C, itu kita udah dibayar sebenarnya di awal atau di gaji kita gitu. Tapi ketika ada kinerja lebih, ya timbal baliknya untuk kita adalah penilaian dari atasan sampai dia harus lebih bagus. Atau tadi ada apresiasi kita di kerja harus betul. Oke, Dan kita balik lagi gini Pak. penerima kan, dari Eh, mas gitu kan. Kita balik lagi ke kompetensi dulu ya. Oke. Kira-kira solusi terbaik dari Pak Jafar atau dari Pak Wahid gimana sih solusi terbaik untuk meningkatkan kompetensi guru selain pelatihan ya? Pelatihan kan udah umum banget kan. Sebenarnya gini, saya sih mencoba gini. Jadi pertama sertifikasi guru itu nggak ada tanggal kadaluarsanya kan. Jadi nggak teruji. Kita begitu dapat PPG, lulus PPG, udah kita selamanya sampai pensiun dapat tunjangan profesi guru. Oke. Dan itu nggak ada masa berlakunya. Sampai kita pensiun Cuma pokoknya ya. sampai pensiun. Harusnya kan kalau sertifikat itu biasanya diuji secara berkala. Ya, kayak Dan kalau nggak lulus ya nggak dapat sertifikat lagi. Kemudian ada masalah lagi. Mungkin kalau sekarang nggak terlalu masalah, tapi beberapa tahun kemarin itu untuk menunggu kita dapat panggilan PPG itu bertahun-tahun. Dan ini bikin calon-calon guru kompeten ya nggak tertarik jadi guru. Karena ngerasa saya kompeten sebenarnya, saya mampu jadi guru, saya banyak ilmu yang bisa saya bagikan banget, tapi timbal baliknya kurang. jaminan Nah, jaminannya kurang. Karena bagaimanapun seseorang itu tetap butuh jaminan itu. Dan kepastian gitu. Tentang karirnya masa depan. Masa kalau mau bisa sukses harus nunggu dulu 5 tahun sih? Kan Jadi saya kalau pengen bilang instan. untuk building kompetensi jawabannya tadi adalah ada tes berkala. sertifikat yang ada Di tes itu berkala. ada masa berlakunya gitu. Jadi guru itu nggak bermalas-malasan lah istilah Nggak kasarnya gitu ya. bisa update, Bisa terus update kemampuan. bisa Karena demo kan- sama karena kan dites terus gitu. bisa di demo pak, bisa di demo karena Itu- kelihatan dengan kesejahteraan dan Iya. seterusnya. Itu kan dalam Tapi- sisi Iya, iya. dari sisi pemegang kebijakan supaya nggak rugi gitu ya sebenarnya. Tapi dari sisi kita gurunya dan calon-calon guru kita tuh pengennya ada jaminan ketika kita dari pertama kali masuk. Setuju. Tapi gini pak, saya menambahkan aja. Ya. Setuju kayak tadi, cuman kalau untuk teknis nih, jadi sertifikat itu berlaku nominalnya dengan inflasi gitu pak. Kan nilai akan berkurang. Misalnya gini, sertifikat ini bukan harga ya, nilai lah, nilai untuk tunjangannya selama 5 tahun. Tiap bulan itu dapat di angka 2 sekian lah. Nah, kalau untuk berikutnya itu nanti naik. Ya mungkin akan terus berlaku sampai akhirat gitu. Sampai dia hidup ya segitu aja. Dua-dua. Terus tapi kalau pengen nambah mohon maaf kayak apa? KGB gitu kan. Jadi ada kenaikan atau kayak menyesuaikan dengan inflasi itu ke sertifikat berikutnya. Misal selama saya umur 30 tahun ke 50 atau menuju ada 6 kali praktik. Nah, kalau dia ini kalau kita lulus itu naik sekian satu. Jadi betul gitu Iya. untuk mengancam yang udah masuk yang jadi hak kan kewajiban hak ya. Justru jadi kesempatan untuk meningkatkan. Iya, jadi satu sisi ada tuntutan harus, kalau enggak ya masih aman sih, tapi standar segini akan turun terus standar hidup maksudnya. Standar kesejahteraan akan turun kalau dia nggak ada upaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan. Banyak pak orang-orang yang memang udah tunjangannya besar, ini besar, tapi mohon maaf ya pakai WA aku masih bingung untuk mengcopy pesan. Kan ada 1, 2, 3 coba gimana supaya jadi kalau itu kompak. solusi nuklir Pesan sebenarnya. Kalau lihat pesan di atas bukan gini Pak, begini Pak. Jadi miskonsepsi kan, ngajak ribut. Pesannya mana? Itu ada di atas. Harusnya Harusnya tunjangan begini. besar, ya kan, tunjangan Iya. besar, kemampuan, ya gitu kan pak, menyesuaikan. Makanya tadi itu jadi tunjangan itu betul sampai akhir, tapi memang nilai tetap. Misalnya 2 juta, kalau mau meningkat sampai 300 cukup, tapi ya ada
terkait yang B yang keduanya maka kelasnya ada gitu. Nah, kalau sampai dia puncak terus dia menyesuaikan bisa adaptasi, wow ya mungkin dia akan harga atau nilai di masa itu. Mungkin sekarang tunjangan 3,3 untuk 3 tahun akan nilai kecil pas saat usia 50 tahun saya. Ya, kan? Inflasi, kata inflasi. Inflasi kan nilai kan akan maka ada sertifikat apa ya, kalau kelas lah, kelas 2, kelas 3, kelas 4 untuk meningkatkan nilai. Kalau pengen sejahtera, pengen nilai hidupnya apa, standar hidupnya meningkat, ya harus beradaptasi tentu kan. Misalnya harus buat program atau Excel, itulah pokoknya itu kompetensinya. Penggunaannya adaptasi juga sih. Pengujian secara berkala. Iya, Pengujian berkala, iya. Tapi ketika ada pengujian berkala, pengujian itu bentuknya apa? Asesmennya? yang Apakah menyesuaikan dengan yang cuma dibutuhkan. tes, kalau misalnya tes kayak gitu kan sebenarnya sudah ada di AKG ya? Enggak menyesuaikan aja Pak. Asesmen kompetensi guru baru pernah. Tapi AKG ini berdampak nggak buat karir kita? AKG ini sampai sekarang saya nggak tahu fungsinya apa. Apakah cuma untuk pemetaan doang? Kayaknya Atau ada hubungannya dengan tadi sertifikasi tunjangan dan sebagainya? Tapi belum ada follow up-nya sih sampai sekarang. Dan belum ada terdengar kasus sertifikasi orang Dihentikan karena ya AKG-nya kurang. bentuk asesmennya sesuaikan dengan tuntutan pada zaman itu. Karena kan asesmen itu kan bisa banyak model begini. Ketika kita ngerjain soal, misalnya dalam bentuk asesmennya ngerjain soal di CBT atau apa ya, nah itu kan cuma kompetensi yang dinilai hanya kompetensi pengetahuan kita aja kognitif, Iya. bukan kompetensi kita di kelas. Betul. Nah kompetensi kita di kelas kan dinilainya lewat supervisi. Betul. Nah jadi selama proses supervisinya itu sesuai dengan aturan, Ya. harusnya sih kompetensi guru itu bisa terjamin sih. Ya. Yang pertama, kualitas supervisinya dijamin, kualitas mungkin dari kognitifnya tadi bisa asesmen kompetensi gurunya Berkala, juga ya. secara berkala itu Kelas dibenarin lah. juga. Dan supervisi itu kalau bisa bukan setahun sekali kalau kata saya. Tergantung si supervisor ini maunya kapan. Tiba-tiba misalnya hari ini saya pengen supervisi melihat proses pembelajarannya Pak Jafar deh. Mau Lagi kayak gimana? ulangan, Pak. Dan itu tiap dadakan. Lagi ulangan Pak. Nggak bisanya Saya akan bilang kalau dadakan lagi ulangan. ya bapak pantas saya boleh bentuk soal ulangannya kayak Oh, gitu. gimana, Siap. kisi-kisinya kayak gimana, apakah ini ada soalnya udah Iya. sesuai dengan apa namanya KDP Itu idealisnya seperti itu. harusnya gitu. Tapi akan sangat sulit Nah. kalau berhadapan dengan rekan. Makanya Apalagi lagi baiknya kalau itu sistem Pak. penilaian Suka saat dimaklumi kan. penilaian subjektif manusia itu nggak bisa dihindari di situ. Tapi mau gimana lagi salah satunya guru itu benar-benar harus di supervisi tanpa merasa disupervisi. Kalau ada 70 guru, 70 kali masuk dadakan ke Dalam ya nggak harus dalam 1 bulan. Iya, nggak Bisa, harus, nggak bisa harus. jadi dalam selama 1 tahun itu atau pokoknya 4 bulan. semua guru tersupervisi. Termasuk saya juga pengen, ini cita-cita saya ini ya, saya pengen banget ada namanya kelas kolaborasi guru. Artinya guru yang satu dipersilakan masuk ke guru kelas lain untuk belajar caranya gimana dia ngajar. Itu juga Ada, saling belajar. Itu ada kalau di sekolah. Saling cara belajar, cara ngajar tuh gimana? Bisa kayak gini. Bisa. Udah pernah berjalan itu. Pernah di mana? Di Sekolah bapak. Iya, enggak itu sebenarnya sekolah negeri. Oh, sekolah negeri. Iya, sekolah bapak Itu dulu kan. instansi kita aja yang Ah. ngomong. Di sini belum. Kemana aja belum. Saya pengen sekali-kali masuk ke kelasnya Pak Wahyu masuk kelas saya, pengen lihat aja supaya saya dapat wawasan baru, dapat insight baru soal metode ngajar yang Sama sama. gayanya gitu. Atau saya masuk ke kelas guru IPA lain lah, misalnya saya guru IPA gitu. Pengen banget. Tanpa membebani si guru yang kelasnya dimasukin ini nggak merasa disupervisi, tapi merasa kita sama-sama belajar. Sip. Nah, Cara pertama itu. enam Ada budaya. cara lain Pak untuk meningkat kompetensi? Sertifikat, sertifikat yang selalu diuji. Terus yang kedua, supervisi yang tidak harus setahun sekali, tapi bisa kapanpun dilakukan oleh supervisor dan tidak harus oleh supervisor. Bisa jadi kolaborasi antar guru, sharing antar guru tentang metode ngajar kayak atau apapun itu. Yang ketiga, Boleh ketiga, boleh silakan. meningkatkan diri sama Pak. Jadi dalam misalnya pendidikan itu pendidikan ini bersama puskesmas. Jangan cuma pelayanan tapi ilmu juga di-share aja kata saya. Kayaknya ini loh pelatihan ya, sharing atau bikin program apa kita dengan puskesmas
Boleh diajak guru. Tensi kan dasar Pak, bisa tesisnya enggak. Itu dengan pihak rumah sakit atau dengan kayak militer atau gimana, kayak dengan ini gitu ya. Sharing. Jadi lebih apa ya, lebih kelihatan gitu sama antara pemerintah bisa tak untuk atau kayak di apa kayak di brief tentang teknologi boleh saya dengan operator ya kan? Atau nanti aparatnya itu lebih pinter apa kemana anaknya. Nyatanya sekarang nggak bisa gitu kayak gitu. Kadang anak lebih pintar dari gurunya juga. Tapi tuntutan supaya kita menyesuaikan. Jadi tempatnya guru itu harus kelihatan lebih pintar. Kelihatan lebih pintar dari yang harus kelihatan. Bisa jadi siswanya untuk meyakinkan ya. Kalau saya pernah bilang entah ke bapak, jangan-jangan model pembelajaran sekarang kan guru itu sebagai fasilitator ya. Karena pemegang kebijakan tuh tahu guru itu nggak pintar. Pak ini ditonton guru Indonesia loh Pak. Jadi bahasanya ya halus ya. Jadi cukup jadi fasilitator anak biar belajar mandiri gitu kan. Jadi guru itu harus pintar dan kompeten ya. Harus. Pintar dan kompeten. Menurut Bapak, anak itu di jenjang kapan? Pak ini ngobrol lama udah direkam belum ya? Saya lihat Pak. Jangan-jangan tidak terekam. Kapan Pak? Oh keren. Bagi soal dalam pendidikan itu jenjang apa? Ini kan pendidikan kan? Jenjang apa? SD. Yang paling penting apakah Dasar. apa kuliah? Kalau kata saya dasar. SMA, SMP, SD. Dasar kalau kata saya. Pendidikan di rumah. Itu lebih dasar lagi. Berarti kan dasar Bukan pendidikan dasar. Dasar berarti. The core of the core. Ula. Pokoknya pendidikan di awal itu Aula. akan membentuk si anak ini mau dibentuk jadi apa. Bahkan ketika misalnya nih seorang anak di dasarnya kita bentuk jadi taat agama gitu. Dia di SMP misalnya dia agak belok-belok gitu ya. Pacaran apa. Tapi hati kecilnya bakal merindukan masa kecil dia. Bakal merindukan dulu saya dibentuk bukan buat kayak gini. Ini nggak curhat kan? Enggak, saya lihat beberapa orang gitu ya, dan itu emang pernah disampaikan juga sama orang lain gitu. Betul, setuju. Bapak dasar. Dasar ya. Saya praktek kasih. Terima. Tapi ini temanya udah mulai pada jadi ke dunia pendidikan Pak. Tadi ini temanya cuma guru aja sih sebenarnya. Oh gitu. Nanti dikata aja. Oke, Pak. Problematika Kompetensi. guru. Kompetensi. Nah, sekarang Tunjangan gaji. ada istilah gini Pak. Ada istilah itu Apresiasi. di sebuah lagu himne guru. Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan. Sekarang pertanyaannya, apakah Bapak merasa sebagai seorang pahlawan tanpa tanda jasa? Kalau bagi saya Meskipun pahlawan. kalau mau tahu ya lagu itu sebenarnya diganti di ujungnya bukan pahlawan tanpa tanda jasa lagi. Membangun insan cendekia supaya untuk merepresentasikan bahwa guru itu bukan tanpa tanda jasa, kita butuh tanda jasa, kita butuh dibayar, kita butuh kesejahteraan. Nah, tapi masalahnya di sini adalah banyak yang mengelulukan gitu. Mengelulukan guru itu ada pahlawan, jadi seolah-olah kayaknya guru itu sosok yang luar biasa, guru itu sosok yang hebat. Nah, sekarang pertanyaannya, setuju nggak kalau guru itu memang harus disebut sebagai seorang pahlawan? Kalau bagi saya pernah nonton di anime atau apa gitu. Apa ya? Pahlawan adalah orang yang mengorbankan waktunya untuk orang lain. Mengorbankan ruang yang Ruang nyaman, pribadinya. waktu yang luang untuk orang lain. Kita juga sama mengorbankan waktu kita. Maksudnya waktu kita kalau dipakai kerja di tempat lain kan. Jadi kayak orang yang bekerja sebagai pedagang itu pahlawan bagi keluarganya. Jadi kan makna apa tuh Luas ya. Kalau guru pahlawan ya saya bilang ya pahlawan karena sangat berjasa terhadap kita. Mohon maaf ya, saya punya guru guru lah, maha guru. Artinya saya sampai hari ini karena guru, entah keilmuannya, tata caranya, pandangan hidupnya, sama orang bersikap kan dari guru semua. Berarti ya itu pahlawan sama pahlawan. Artinya memang sangat berjasa bagi setiap orang tersebut. Kita bisa nanti itu sekali karena guru. Orang tua kan guru kita juga. Guru ya guru. Jadi kalau dibilang guru, pahlawan bisa setuju. Guru itu pahlawan. Pahlawan banget. Wah luar biasa. Jadi kita selamat hari guru. Selamat hari guru. Selamat Guru-guru saya. Tapi saya jadi ini nih, jadi kepikiran ya. Kalau misalnya ternyata nanti gaji guru itu layak. Gitu. Oke, kita ke gaji lagi ya. Bahkan orang-orang mulai Pahlawan tapi setuju dengan pahlawan. mulai rebutan untuk posisi guru gitu, untuk rebutan untuk jadi guru. Nah, nanti ketika itu akan ada orang-orang yang jadi guru karena tergiur gaji besar. Ya. Tetap pahlawan ya. Gak masalah sih kalau saya. Kayak itu niat ya Pak. Niat.
niatnya ya bukan untuk mencerdaskan anak bangsa, itu jadi kewajiban dia, bukan niat utama. Niat utamanya ya uang. Selama saya nggak masalah untuk guru yang Justru dia berlomba-lomba kan, Mas Bro. Tapi kalau kemudian yang diincarnya hanya gaji aja, kalau kita susah ya nggak akan keberkahan karena bukan nilai cara materinya yang dikejar. Kalau saya sendiri di pendapat pribadi aja ya, guru yang ngejar uang saya nggak masalah. Silakan aja guru itu mencari pendapatan, silakan aja guru mencari uang dari pekerjaannya. Betul. Karena profesi, memang profesinya profesi seperti itu. Jadi nggak- Selama apapun niatnya, apapun bisa jadi ada yang niatnya seperti Pak Jafar nilai ta'ala untuk keikhlasan kan ya. Untuk Ya, kita ngajar karena beribadah, Allah gitu loh. Kita ngajar karena Allah. Tapi kan bisa jadi ada yang orang untuk ngajar itu hanya untuk dapat uang saja. Tapi bagi saya nggak masalah selama dia ngajarnya benar. Kalau saya gitu. Selama dia Tugasnya. ngajarnya benar, tugas semuanya dipenuhi, kewajibannya dipenuhi. Ya Baru silakan dia mau urusan pribadi. Cuma kan selama ini unsur heroik guru itu kan pernah kecil, Cinta, gitu, ya. gitu. Kalau misalnya tujuan akhirnya uang, maka kalau gitu setiap profesi kita katakan aja pahlawan. Ya, iya. Kalau kita bicara betul. Setuju sama, setuju. Semua profesi itu bisa jadi pahlawan. Iya, Tergantung sudut ngapain guru pandangnya. disebut pahlawan kalau itu ya Pahlawan emang, pada jasa itu muncul dari emang mana? secara umum semuanya itu pahlawan gitu. Setuju, Pak. Kenapa digembur-gembur? Setiap profesi itu pahlawan. Kalau dia punya jasa itu pahlawan bagi saya. Tapi karena kenapa muncul kalimat itu mungkin sebenarnya karena mungkin banyak guru-guru yang jasanya besar tapi kurang diperhatikan sebagai bentuk apresiasi gitu. Pahlawan tanpa tanda jasa. Walaupun dia nggak ada tanda jasa tapi luar biasa sebagai apa sih? Apresiasi lah. Kalau misalnya, apresiasi. kalau misalnya identitas guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa itu lebih baik dihapuskan saja untuk menghapus stigma bahwa guru adalah pahlawan yang nggak harus dibayar tinggi. Setuju. Jadi udah guru itu tidak dipandang sebagai sebuah apa ya? Tapi apakah konteks seberpengaruh pahlawan itu, Pak? Enggak, misalnya. Dengan kalimat itu kayaknya sampai ada pola pikir Iya benar, itu sebagai itu baru ke pola pikir. Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau lu masih mikirin gaji lu kan Iya. sampai segitunya ada mempengaruhi pola pikir kita di Indonesia. tantang guru kayak gitu. Iya. Iya, bahkan ya, Karena jadi banyak- gaji guru itu dianggap kecil Kecil normal karena dianggap pahlawan. Gitu. Pahlawan itu karena ya Anda itu berbakti untuk negeri. Makanya kalau Tapi saya yakin Pak banyak orang juga yang menganggap yang nggak kayak gitu juga dengan Ada, kalimat ada. seperti itu kayak langsung dipisahkan dideskripsikan bahwa guru itu ya udah nggak usah digaji kan tanda jasa mau lagi kalimatnya gitu kayaknya enggak deh. Itu kayak ada yang dangkal, kayaknya ada ada yang dangkal. berpendapat kayak gitu. Ada tapi nggak semua orang. Itu memang akan beda pandangan. Pandangan orang ketika masyarakat melihat sebuah profesi sebagai profesionalitas Dan sama sebagai pengabdian. Pengabdian itu beda. Ketika ada istilah pengabdian masyarakat atau pengabdian ini nggak usah dibayar. Walaupun dikasih seikhlasnya aja nggak apa-apa. Tapi Ya. ketika kita berbicara soal profesionalitas, Maka soal ada harus- tukang bangunan yang profesional, dia bisa bikin bangunan yang bagus, dia akan punya harga lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang baru mulai di bidang. di level guru juga deh. Jadi guru itu ada yang nggak dianggap sebagai pahlawan, Hmm. tapi dianggapnya sebagai profesi. Ada. Misalnya kita lihat pelatih renang atau pelatih tari atau pelatih apalah gitu yang berhubungan dengan profesi tertentu gitu ya. Itu dibayar mahal dibanding sama guru, misalnya guru baca Al-Quran, karena dianggap mengabdi untuk agama. Karena mereka dianggap profesional. Gitu. Iya. Pelatih renang pasti harus bisa renang, nah. Padahal dia guru kan, Minimal dia dia pernah guru. jadi atlet lah gitu. Padahal dia guru juga. Padahal dia guru juga. Tapi nggak kita anggap pahlawan. Nah, Kita lebih nganggap dia profesional Yes, gitu. Itulah kenapa pentingnya pendidikan dasar Pak. Yang tadi bilang itu sangat berpengaruh makanya biar pola pikir kita mindset itu nggak berubah, nggak salah, nggak sampai menilai orang dari ininya aja. Guru agama itu Pak harus itu agama itu mahal Pak. Harus. Karena menjamin dunia akhirat, Iya. cuma skill di dunia kan, akhirat pun kan dipelajari seperti apa, selamat. Oh itu harus lebih. Tapi ada orang-orang yang bilang bahwa agama itu murah, agama itu gampang banget, jadi ditambah sebelah mereka. Pada akhirnya dimaklum pahlawan kalau dia ketimbang renang yang skill cuma bisa renang tapi Iya. kan mahal. Jadi kan diubah tuh, mindset dasar diubah dulu biar bisa memilah bahwa guru itu seperti ini juga seperti ini. kenapa guru agama, guru ngaji kayak gitu sih juga guru ngaji dibayar seikhlasnya tuh gurunya tuh nggak bakalan. Coba Ada Pak tuh TPA satu bulan itu SPP-nya yang bayar Kali berapa? 30%. Selebihnya enggak. Banyak orang tua bilang ya udah kayak pengabdian. Padahal tadi diubah mindset itu kan dari sejak ini kan mindset itu dibentuk saling menghargai, bisa membedakan mana yang bernilai dan tidak seterusnya. Psikologi di situ gimana caranya seorang guru itu dianggap sebagai profesi yang
punya profesional, nilai yang profesionalitas. tinggi. Punya profesionalitas. Guru ya pahlawan, tapi itu mau Ujung-ujungnya mana lagi Pak? Ujung-ujungnya ke kompetensi lagi tadi. Iya nggak? Iya. Kalau kita dianggap kompeten ya pasti suatu saat kita akan dihargai. Ada kok pengajar laporan yang profesional ada. Dan dibayarnya pasti mahal kan? Mahal. Pasti mahal, beda. Citra kita juga sebenarnya. Kadang kita membentuk citra diri kita itu sebagai pahlawan, bukan profesional. Iya. Tapi kalau kita dari awal membentuk citra kita sebagai profesional, ya orang bisa jadi nganggap kita profesional. Betul. Nah tinggal gimana nih kita membentuk citra guru ini sebagai profesional. Kembali lagi kok. Iya. Lagi udah masuk. Saya juga Masih banyak ini yang Oh, iya. Nanti kita bahas di sesi 2 aja. Mungkin temanya beda. Kalau ini kan temanya tentang guru ya. Tadi Pak kasih simbol Pak, simbol Pak. Bapak aja yang ngasih kesini. Di dalam kita kan hanya ini. Oke, Tamu undangan. terakhir itu sebutkan pengalaman, bukan ceritain aja sedikit aja pengalaman Bapak Jafar atau Pak Wali. Jadi pengalaman sebagai guru yang satu poin, yang satu titik, satu momen yang paling menyenangkan jadi guru itu apa? Paling menyenangkan. Iya, paling menyenangkan. Ketika apa Bapak itu merasa bahwa jadi guru itu adalah profesi yang menyenangkan Oke. atau yang paling menggembirakan, Saya boleh membahagiakan? Saya boleh ya. Saya waktu yang terakhir Pak, yang paling banyak sebetulnya banyak banget, tapi yang kemarin karena paling juga pas saya mutasi tuh Pak. Oh, iya. Ini dalam hal keguruan ya Pak? Iya Oh, dong. dalam hal Pegawai. Kan cerita dulu biar ada rangkaiannya. Pas saya mutasi, kan saya jadi wali kelas. Di sana Pak luar biasa. Jadi anak-anak ketika saya bilang Pak mau pindah, itu Pak mereka pada nangis. Itu sih senang karena saya anggap saya berhasil masuk ke rasa mereka, bukan cuma transfer ilmu tapi ada apa ya, menjadi rasa mereka pun sampai sehingga nangis itu jadi ikutan nangis gitu kan. Wah luar biasa, wah ini menyenangkan bagi saya karena kita bisa apa ya, dekat dengan banyak orang, bisa timbul rasa sayang sama orang. Kita kalau melihat orang dengan rasa sayang, sempat itu saya membahagiakan kalau melihat orang dengan rasa tadi. Lihat siswa bahagia Bahagia sama itu kita gitu ya. luar biasa. Itu bahagia banget bagi saya. Kalau Pak Wahyu gimana? secara umum ya, yang paling membahagiakan ketika menjadi guru itu adalah ketika mendengar siswa berkata oh. Jadi saya berhasil menanamkan ya? satu pengetahuan baru ke siswa yang sebelumnya siswa nggak. Ada lagi? Ada lagi, katanya satu. Oh, satu aja. Satu aja. Sekarang Sebenarnya ada sih yang kedua. Oh, Oh iya, kalau yang paling menyenangkan. kedua boleh. Yang kedua itu yang menyenangkan secara umum ketika menjadi guru ya. Ya saya harus upgrade pengetahuan. Oh, gitu. Karena Itu sebelum menyenangkan. mengajar saya harus tahu dulu. Harus belajar. Itu menyenangkan. Ya, bagi Menyenangkan. beliau belajar itu menyenangkan. Siap. Meskipun belajar Nah, itu bagaimana, tidak. Kalau saya, momen yang paling membahagiakan saya ketika jadi guru adalah ketika ada siswa yang dulu pernah saya ajarin, mungkin Oh, sekarang iya. belajar sama saya, Iya. ketika ketemu dengan saya di tempat umum atau di sosmed, ketika komen, Pak, saya pengen dong belajar sama Bapak lagi. Saya sering dapat kayak gitu. Senangnya. Pak, kangen belajar sama Bapak. Karena kita anggap kita berhasil gitu. Iya, Jadi jadi kita belajar kita kayak berhasil. kita gitu. gimana ya rasanya? Berhasil mengambil hati siswa untuk menunjukkan bahwa kita itu guru yang Baik. baik. Kita kan kalau bilang, oh, berhasil. Apa yang saya kasih masuk. Jadi kalau bisa repeat order gitu. Ya, kalau beli Pak ngajar di sekolah saya dong. Ya nggak bisa saya. Berarti kita kan diinginkan diharapkan. Iya gitu. Ada sih banyak yang komen-komen ketika saya ngupload di Instagram atau di mana. Pak ngajar di sini dong Pak, saya kangen. Sambil Itu bawa dia untuk di komen dia. sambil bawa ini pedang. Sambil bawa. Jadi itulah ya. Oke, ya. Banyak hal yang jadi Yang momen ya. Hal bahagia. Tenang Pak, tenang. Nanti saya bikin full versionnya ada buat kalangan terbatas. Ada yang punya link belum akses. Jadi, oke kesimpulannya jadi Pas satu lagi Pak. Apa, boleh, Pak? Pendengar kita. Pendengar. Sapor gimana? Gimana? Kan udah guru juga Pak. Iya. Cuman beliau kan lagi sibuk jadi operator Pak di situ. Oh, iya. Siap. See you. Apalagi? Oke kesimpulannya deh. Tadi bukan Kesimpulan. Oh belum. Oh itu udah kesimpulannya. Kesimpulannya jadi untuk menjadi guru yang baik, guru yang punya kemampuan lebih. Saya nggak ditanya Harus. momen bahagia ketika apa. Boleh. Boleh. Pertanyaan sama gimana Pak? Ketika ada notif dari BSI. Itu kayaknya kebahagiaan tiap Semua orang. orang yang punya gaji lewat BSI Pak. Intinya sebagai guru harus
ningkatin kompetensi, Jangan malas belajar. jangan malas Jangan bisa belajar. untuk ke siswa tapi nggak mau belajar. Dan semoga guru di Indonesia makin sejahtera, Punya pribadi lebih baik. ya lebih baik. Terima kasih, kita ketemu lagi di sesi berikutnya kalau kita masih hidup ya. Kalau kita masih bisa Iya, melanjutkan kalau karir. kita masih bisa melanjutin karir selain. Iya, sampai Ya saya sih senang banget jadi guru. Saya senang dengan ketemu dengan guru-guru yang punya motivasi tinggi kayak Pak Jafar sama Pak Wahyu Pak Wahyu pun dan luar Pak biasa. Fakor juga. dia pemimpin. Ya, Enggak. Terima kasih, terima kasih. Tegas kami. Eh, kita tutup aja. Makin ngaco ntar lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pura-pura ngobrol. Nanti ini ada teks yang ke atas gitu. Iya banget. Pura-pura ngobrol. Udah, Pak. tapi seru sih ngobrol, Pak.